Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi sama aku, Khairul Arifah, dari Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret. Nah, kali ini kita mau belajar lagi, ngomongin tentang ikatan kimia. Sebenarnya lebih tepatnya bahas kristal sih. Kalian tahu gak sih kristal tuh sebenarnya apaan? Jadi, awal mulanya kristal disebut sebagai kristalos oleh orang Yunani, yang artinya tetesan air. Kemudian, definisi itu berkembang. Jadi, segala sesuatu yang mirip tetesan air adalah kristalos. Sirup nih ya, dia kan bening dan terpancar. Nah, itu kristalos gitu. Namun, definisi ini berkembang lagi hingga akhirnya disebut sebagai kristal modern. Kristal modern adalah suatu bentuk padatan yang terdiri dari atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul zat padat yang tersusun secara berulang dengan jarak teratur dalam 3 dimensi. Nah, sebenarnya ini contoh gampangnya kayak kalian merentangkan tangan pas baris berbaris gitu di ruang indoor. Tapi itu kan 2 dimensi. Nah, kalau kristal itu 3 dimensi. Contohnya nih, ada kristal natrium klorida. Jadi di sini atom satu dengan atom yang lainnya memiliki jarak yang sama. Misal, jika atom urutan ke-100 tidak memiliki jarak yang sama dengan atom sebelumnya, maka udah nggak lagi dikatakan sebagai kristal. Tapi ada yang namanya istilah amorf. Jadi, amorf ini adalah kebalikannya kristal. Nah, jadi kalau kristal itu atom-atomnya tersusun secara berulang, periodik. Tapi kalau amorf itu atom-atomnya tidak tersusun secara periodik. Jadi, bentuk padatan kristal lebih disukai karena mudah dimurnikan, lebih stabil, dan bersifat reproducible. Dan bentuk kristal sendiri lebih banyak dimanfaatkan dalam sediaan farmasi. Oh iya, tau gak sih kristal itu tersusun dari apa? Jadi ada yang namanya basis dan kisi. Apa sih? Jadi basis adalah ketika satu atom dengan atom sampingnya. Jadi hanya ada 2 atom yang terlibat. Atau dapat diartikan sebagai sekumpulan atom dengan jumlah atom dalam sebuah basis dapat bernilai 1 atom atau lebih. Nah, seperti gambar yang itu ya. Terus ada kisi. Kisi adalah ketika basis sudah dapat membentuk 3 dimensi. Atau dapat diartikan sebagai sebuah susunan titik-titik yang teratur dan periodik di dalam ruang. Seperti gambar di samping ya. Nah, kisi-kisi yang bergabung dalam bentuk yang besar akan membentuk kristal. Nah, di sini ada gambar kisi terdiri dari basis. Nanti akan terbentuk suatu struktur kristal. Lalu, apa aja sih jenis dari kisi? Jadi kisi itu ternyata punya banyak jenis, guys. Ada 4 sih. Yang pertama ada kisi primitif. Jadi titik kisinya hanya terletak di sudutnya aja. Semisal sebuah kubus. Nah, mempunyai 4 titik sudut. Nah, di situ titik kisinya hanya ada di 4 titik sudut tersebut. Yang kedua ada kisi body center.
Terdapat tambahan satu titik kisi yang terletak di pusat sel. Jadi masih sama, tapi ada tambahan satu sel yang terletak di tengah kubus. Yang ketiga, ada kisi phase center. Terdapat tambahan 6 titik kisi yang terletak di pusat masing-masing permukaan sel. Jadi kubus itu punya 6 sisi. Nah, di situ nanti ada 6 titik kisi. Dan yang terakhir ada kisi base center. Terdapat tambahan satu titik kisi pada salah satu pusat permukaan sel. Nah, untuk kisi ini jarang dipakai. Nah, sumbernya adalah sebagai berikut. Udah seperti itu, guys. Bye-bye. Selamat belajar. Terima kasih.